Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilas Keriapi dengan NIM 2210011. Asal kampus Tikta Malatya Makassar. Nama mata kuliah Matematika Dasar dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Yusran Basri SPD MPD. Judul materi yang akan saya bawakan yaitu ingkaran suatu pernyataan. Sebelum kita mengetahui tentang ingkaran suatu pernyataan, kita harus tahu terlebih dahulu tentang logika matematika. Nah, logika matematika adalah cabang logika dan matematika yang mengandung kajian matematis logika dan aplikasi kajian ini pada bidang-bidang lain di luar matematika. Logika matematika berhubungan erat dengan ilmu komputer dan logika filosofis, dengan tema utama kekuatan ekspresif dari logika formal dan kekuatan deduktif dari sistem pembuktian formal. Logika matematika sering dibagi dalam cabang-cabang dari teori himpunan, teori model, teori rekursi, teori pembuktian, serta matematika konstruktif. Bidang-bidang ini memiliki hasil dasar logika yang serupa. Nah, dalam logika matematika, kita akan belajar untuk menentukan nilai dari suatu pernyataan. Pernyataan sendiri merupakan kalimat yang sudah pasti mempunyai nilai benar atau sudah pasti mempunyai nilai salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Nah, ingkaran suatu pernyataan dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pernyataan tertutup atau kalimat tertutup dan pernyataan terbuka atau kalimat terbuka. Pernyataan tertutup merupakan pernyataan yang nilai kebenarannya sudah pasti, sedangkan pernyataan terbuka adalah pernyataan yang nilai kebenarannya belum pasti. Contoh pernyataan, 9 adalah bilangan ganjil, maka pernyataan ini bernilai benar. Contoh yang kedua, Jakarta adalah ibu kota India, maka pernyataan ini bernilai salah. Dalam logika matematika, pernyataan diberi lambang dengan huruf P, Q, atau R. Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum mempunyai nilai kebenaran. Kalimat ini selalu mengandung variabel-variabel. Contoh kalimat terbuka, A terkenal sebagai kota hujan, A tidak mau sekolah karena sakit. Nah, berbeda dengan kalimat tertutup yang bisa diketahui dengan pasti nilai kebenarannya. Kalimat terbuka benar dan salahnya masih dipertanyakan. Karena itu, kalimat ini belum bisa dikatakan sebagai pernyataan. Kalimat terbuka juga bisa diubah menjadi suatu pernyataan jika variabel-variabel dalam kalimat diganti dengan suatu nilai, sehingga kalimat tersebut mempunyai nilai kebenaran. Contoh, A terkenal sebagai kota hujan adalah kalimat terbuka, sedangkan Bogor terkenal sebagai kota hujan adalah kalimat pernyataan. Nah, setelah memahami apa itu pernyataan dan apa itu kalimat terbuka, langkah selanjutnya adalah membahas negasi. Negasi atau disebut juga ingkaran atau penyangkalan merupakan pernyataan yang menyangkal apa yang diberikan. Ingkaran pernyataan dapat dibentuk dengan menambah, tidak benar bahwa, atau di depan pernyataan yang diingkar. Hal ini dilambangkan dengan tanda ingkaran atau penyangkalan. Contoh negasi dari pernyataan, Jakarta adalah ibu kota Malaysia dan Jakarta bukan ibu kota Malaysia. Contoh yang kedua, 9 adalah bilangan ganjil dan 9 bukanlah bilangan ganjil. Nah, hubungan antara pernyataan P dan ingkaran P di dalam tabel kebenaran, jika P bernilai benar, maka ingkaran P bernilai salah. Dan jika P bernilai salah, maka ingkaran P bernilai benar. Nah, di dalam ingkaran suatu pernyataan, terdapat pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, bimplikasi. Yang pertama, konjungsi. Konjungsi yang dilambangkan dengan tanda merupakan pernyataan majemuk dengan kata penghubung, dan ini akan bernilai benar jika variabel-variabelnya bernilai benar dan bernilai salah jika salah satu variabelnya bernilai salah. Contoh, P. Jakarta adalah ibu kota Indonesia, maka pernyataan ini bernilai benar. Q. Jakarta adalah kota metropolitan, maka pernyataan ini bernilai benar. P dan Q. Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan kota metropolitan, maka pernyataan ini bernilai benar. Jika dirumuskan ke dalam tabel kebenaran, maka seperti tabel yang sudah tertera di bawah ini. Yang kedua, disjungsi. Disjungsi yang dilambangkan dengan tanda penghubung atau merupakan pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan menggunakan kata penghubung, atau sebuah disjungsi bernilai benar jika salah satu pernyataan bernilai benar dan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. 3. Implikasi. Implikasi merupakan dua pertanyaan P dan Q yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Jika P maka Q, ini dilambangkan dengan P kurang dari Q. 4. Bimplikasi. Bimplikasi adalah pernyataan majemuk yang dinyatakan dalam bentuk kalimat jika dan hanya jika. Ini dinotasikan dengan P kurang dari atau lebih dari Q.
Dibaca P jika dan hanya jika Ki. Sekian dari penjelasan tugas saya. Terima kasih.